Nah, Gitu. sekarang kalau kita fokus di serviks, misalnya nih dok, tanda-tanda dia kanker serviks itu diawali dengan apa tanda awalnya? Dari Kemenkes sekarang itu kan lagi ningkatin apa ya istilahnya transformasi kesehatan gitu ya, terutama untuk yang layanan primer. Oke. Ya, layanan primer itu tadi salah satunya mungkin untuk menurunkan angka kejadian kanker ini gitu ya. Nah, jadi dari Kemenkes sendiri sudah menguncurkan ini tadi ada program pemeriksaan gratis untuk CA cervix ini, kanker leher rahim ini. Nah, ini makanya ini HKKI juga turut membantu menyukseskan dari program Kemenkes ini ya. Jadi sebenarnya kan orang yang begitu di screening ketahuan kanker udah jadi down, jadi pemikiran iya. Padahal itu nggak, ya bukan itu maksudnya. Kita screening itu kan kita mau mainnya lebih awal. Kan misalnya nih, nauzubillah misalnya kanker serviks, tapi baru stadium 1. Masih bisa sembuh nggak dok itu? Masih sangat bisa. Sangat bisa. Jadi dokter obgyn tuh banyak banget ininya, optionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner. Ya, ternyata mungkin banyak yang nggak tahu kalau tanggal 4 Februari itu adalah peringatan Hari Kanker Sedunia. Nah, walaupun agak lewat 1 hari ini saya tetap akan ngobrol-ngobrol dengan mereka yang berkompeten tentang itu dari Himpunan Klinik Kimia Klinik Indonesia atau HKKI. Beliau adalah yang pertama sebelah kanan sini saya adalah Dr. Hidayat SPK, konsultan MKes, adalah dokter patologi klinik. Halo dok, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Berikutnya yang hidup itu baru-baru ini kita masih podcast sama beliau. Ada Dr. Aditya M. Biomed, beliau adalah ketua panitia Hari Kanker Sedunia cabang Lampung. Wah, Oke, terima kasih dok udah hadir lagi. Nah, kita mau bicara tentang kanker dulu nih pemirsa. Bagi para perempuan khususnya, kalau udah sebut kanker itu menakutkan luar biasa. Bayangannya itu ajalnya udah mau deket aja ya. Iya, bener nggak sih dok? Nah, saya mau ke dokter Hidayat dulu. Macam-macam kanker itu ada berapa sebenarnya dok? Ada kanker rahim, kanker rahim sama serviks sama nggak? Sama. Oh, rahim sama serviks sama ternyata. Kanker payudara. Itu yang paling membahayakan dua itu. Ya. Kalau untuk perempuan. Benar ya? Iya. Oke. Terus sebenarnya supaya nggak kena kanker itu kita melakukan apa sih dok? Mengantisipasi lebih baik daripada mengobati kan? Nah, gimana tuh dok? Ya, gini. Jadi kalau kanker itu sendiri kan memang banyak faktor ya penyebabnya ya. Ada juga faktor predisposisi gitu. Jadi yang mungkin nggak bisa kita hindari. Mungkin memang sudah ada bawaan. Jadi genetik, istilahnya genetik kan. Gitu. Memang dia ada bawaan untuk kanker. Entah itu nanti manifestasinya bisa ke kanker paru, kanker darah juga termasuk, atau tadi ya. Nah, selain ya bisa juga karena faktor-faktor perilaku gitu ya. Ya perilaku mungkin yang hidup yang nggak sehat gitu. Jadi bisa memicu sel yang tadinya normal bisa ke arah sana. Iya. Gitu. Sebenarnya untuk semua kanker, semua jenis kanker, supaya tidak terjadi itu hidup sehat yang bagaimana dok? Apa beda-beda ya sebenarnya? Cara masuknya kanker itu ya? Juga kadang-kadang nggak bisa diprediksi juga kan. Ada orang yang udah hidupnya sehat malah tiba-tiba dia kena kanker ya. Kayak kanker paru itu kan banyak juga tuh yang mengenai perempuan kan. Padahal sebenarnya perempuannya kan nggak merokok ya. Iya, gitu. Tapi sebagai perokok pasif gitu mungkin ya. Iya. Memang agak sulit lah. Yang pasti yang mungkin yang penting itu tadi ya mungkin dalam salah satu program ini juga ya kita screening dini gitu yang penting. Screening Jadi dini. kita harus waspada, sadar gitu kan ya. Jadi pentingnya melakukan screening ya, screening terhadap resiko itu supaya nanti kalau misalnya ketemu di tahap dini itu bisa langsung diobati, ditindaklanjuti. Kalau dini itu masih bisa aman lah posisinya ya. Gitu. Baiklah. Terus gini dok, masih ke dokter Hidayat. Kalau berdasarkan data mungkin di Indonesia paling banyak kanker apa tuh kasusnya? Jadi sebenarnya kalau ini
kalau ini aja ya, kita fokus di CA cervix ini aja ya. CA cervix. cervix ini kan menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Oh, gitu. kedua Ya. setelah payudara. Iya. Di Asia Tenggara sendiri Indonesia itu nempati nomor 1. Wah, Iya. untuk cervix. Diikuti oleh Thailand gitu. Iya. Malah Indonesia lebih menang daripada Thailand ya. Iya. Karena itu tadi ternyata dari data tahun 2022 itu dari 4 ribuan kasus ternyata 200 ribuannya ternyata positif memang CA cervix. Dan ini kebanyakan 70% terdiagnosisnya tuh pada stadium lanjut gitu. Wah, Iya. ketahuannya udah Udah stadium lanjut. Iya, Oke. benar. Nah, seperti itu. sekarang kalau kita fokus di cervix, Mm-mm. misalnya nih dok, tanda-tanda Mm-mm. dia kanker cervix itu diawali dengan apa tanda awalnya? Nah, Perdarahan yang tidak teratur? bisa jadi Atau ya. pada saat berhubungan katanya sakit gitu ya? Iya. Itu gimana? Itu benar nggak? Kemungkinan kalau pada stadium lanjut memang itu gejala yang sudah muncul. Oh, itu udah Mungkin lanjut. ada pendarahan Oh, gitu ya, oke. ada pendarahan. Mm-mm. Tapi kalau pada stadium dini ya nggak ada gejala gitu. Oh, Mungkin si wanitanya sehat-sehat aja gitu. Itulah Iya. pentingnya screening dini Iya, tadi. benar. Oke, mau ke dokter Adit. Hmm. Selain sebagai ketua panitia kan kita sempat ngobrolin juga soal Hmm. kanker ya dok ya. Dok, kalau di tempat dokter bertugas tuh di rumah sakit umum ada laboratorium apa tuh Hmm. namanya dok? Jadi memang kanker ini kan macam-macam Mm-mm. ya. Dari luar tubuh misalnya kayak kulit, Mm-mm. itu ada kanker kulit. Oke. Kemudian ada kanker tulang, ini dalam Darah ada ada kanker lagi? darah. Nah, kemudian juga ada yang kanker yang khusus di organ-organ ya. Yang mungkin kita bisa fokus pada hari ini tentang kanker serviks, Oke. kanker leher rahim. Iya, Jadi iya. memang karena memang tadi Dokter Hidayat bilang termasuk yang besar ya, angkanya juga banyak, dan kemudian memang sebenarnya ada yang kita bisa lakukan lebih dini gitu loh. Jadi kan nggak semua kanker itu bisa dideteksi awal. Oke. Nah, ini kebetulan kanker CA cervix ini atau CA cervix ini ada metode pemeriksaan yang memang bisa kita kerjakan Mm-mm. sebelum tadi terlambat gitu loh. Oke. Jadi kebanyakan sekarang kan kalau kanker serviks itu datangnya itu biasanya sudah dengan tadi Mbak Novi bilang ada Tanda-tanda gejala itu, tanda-tanda iya. itu biasanya sudah stadium 3, Oh, 3A, udah 3B. ternyata Sebenarnya udah terlambat nggak sih kalau begitu tuh? Iya, sebenarnya. Oke. Jadi dan berita baiknya lagi Mbak Novi, sebenarnya kanker serviks itu bisa dilakukan pencegahan dengan vaksin. Oh. Jadi divaksin. Oh gitu. Jadi gini, kanker serviks itu kan menurut data hampir 98% itu ada hubungan, mohon maaf, dengan perilaku seksual. Cuma 2% yang tidak ada hubungan dengan Gitu. perilaku Bisa seksual. diperjelas lagi nggak dok perilaku yang seperti apa nih? Nah, perilaku seksual itu artinya ada virus namanya human papilloma virus, HPV, itu masuknya ke organ kewanitaan itu lewat hubungan. Nah, waktu virus HPV itu masuk ke ya memang langsung ke serviksnya itu, karena memang dia paling seneng tuh di situ ya. Nah, itu tidak langsung memberikan gejala. Nanti bisa puluhan tahun tergantung kondisi tubuh juga Ini gitu. maksudnya nih seks bebas gitu atau gimana dok? Nah, iya. Berganti-ganti pasangan? Nah, jadi gini. Jadi saya bilang awalnya dulu, jadi memang dia harus lewat jalur itu. Oke. 98%. Oke. 98%. 2% tuh ada yang bilang misalnya ya Itu yang salah. dari handuk. Oh. Pemakaian handuk. Iya, Misalnya iya. kan ada di tempat kita di dunia kedokteran misalnya mohon maaf, bidan atau dokter kebidanan menggunakan alat untuk pemeriksaan alat kewanitaan mungkin kurang steril Oh, gitu. iya. Itu kan tidak ada Kasihan banget. hubungan sama seksual kan. Iya, iya. Tapi itu hanya- kecil sekali. Iya. Nah, yang 98% itu lewat hubungan seksual. Nah, itu makin berat kalau misalnya gonta-ganti pasangan. Kemudian hubungan seksualnya itu dimulai di usia yang masih sangat muda, di mana si perempuan itu, terutama perempuannya misalnya masih di bawah umur misalnya ya. Itu sangat- Atau misalnya ada faktor-faktor yang lain, misalnya juga tadi dokter di Hidayat bilang genetik, kemudian juga mungkin sekarang ada beberapa teori bilang ada hubungannya dengan pemakaian kontrasepsi juga. Gitu ada juga. Jadi memang banyak, tapi sekali lagi
98% itu Karena? harus lewat seksual. Harus lewat seksual ini saya perdalam sedikit ya dok ya. Maksudnya gini, mungkin salah satu pasangannya yang suka gonta-ganti gitu kali ya, dibawa ke rumah gitu kali, atau gimana misalnya, atau gimana tuh? Itu yang lebih memungkinkan, itu lebih memungkinkan. Iya, jadi kan gini, kita harus bilang bahwa memang kalau mau jujur, perempuan itu kayak dalam tanda kutip jadi kayak korban ya, karena kan biasanya kan yang laki ini kan misalnya bisa berhubungan bebas kemana, misalnya salah satu yang dia berhubungan itu ada ternyata virus HPV-nya, nah, kemudian dia bawa itu ke rumah ya, jadi istrinya juga kena misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya, maaf saya potong, bisa nggak kalau ternyata si perempuannya yang kurang steril misalnya nih, pada saat bersih gitu ya, misalnya kita di perjalanan, kalau di rest area tuh kadang-kadang ada air tidak hidup kerannya, jadi pakai air yang menggenang, itu memungkinkan juga nggak? Kalau cebok pakai itu gitu. Jadi kalau dibilang itu mungkin juga. Jadi memang, tapi sekali lagi itu ada ke jalur seksualnya, kita bilang itu. Lebih ke situ. Iya. Nah, memang sekarang itu kan dengan pengetahuan kedokteran yang makin baik, sudah ditemukan juga vaksinnya. Kan kalau dulu kan vaksin HPV ini perempuannya harus diperiksa dulu ya dok ya, pap smear misalnya, pap smearnya negatif divaksin. Nah tapi kan ini kadang-kadang sudah sangat telat gitu ya. Nah, jadi sekarang pemerintah juga beberapa negara di Eropa terutama itu sekarang anak-anak perempuan yang belum melakukan aktivitas seksual, jadi umur 9 tahun, 10 tahun, kelas 5 SD deh. Kelas 5 SD, kelas 6 SD tahun kemarin itu divaksin HPV. Ya, memang itu yang diharapkan kan. Jadi nanti kelas 5 dia divaksin yang pertama, yang kedua, kelas 6 nanti setahun kemudian divaksin yang kedua. Oh, 2 kali ya? 2 kali. Kalau orang yang sudah berhubungan melakukan aktivitas seksual itu di booster, jadi 3 kali. 2 kali vaksin, yang ketiga itu di booster. Nah, itu diharapkan memang ada beberapa jurnal juga yang merilis bahwa dengan vaksin sekali itu bisa sampai seumur hidup sih. Itu dia pasti tidak akan kena atau gimana? Ini adalah antisipasi kekebalan gitu ya? Iya. Jadi kan gini, HPV itu sendiri, human papilloma virus itu kan jenisnya juga macam-macam nih Mbak Novi. Ya, ada yang sudah dipastikan namanya itu high risk. Jadi ada tipe yang memang pasti ini deh penyebab kanker sel itu. Tapi juga ada yang low risk, ada macam-macam. Nah, jadi beberapa perusahaan juga sudah bikin vaksin ini juga ada yang lengkap. Jadi untuk semua jenis, mau yang high risk, mau yang low risk, mereka sudah bikin. Nah, itu yang memang karena memang kalau sudah terjadi CA cervix ini tidak banyak yang bisa dilakukan. Nah itu benar-benar udah susah ditolong ya, ngeri banget loh, ngeri banget ya, jangan sampai lah ya. Makanya itu tadi kan, deteksi dini itu deteksi dini, iya. Kalau untuk ini misalnya pasangan baru menikah gitu ya, itu bagus juga kali ya untuk dia deteksi dini, atau gimana? Malah sebelum menikah. Iya, bagusnya. Terus gini dokter, kalau si ibunya kena kanker terinfeksi kanker, pada saat dia hamil, anaknya ngaruh nggak? Sebenarnya kalau ini enggak ya? Enggak seperti HIV ya dia. Iya. Karena memang kan predileksinya itu kan di mulut rahim ya. Ya, dia tidak akan darah gitu ya. Cuma kalau pengalaman saya kemarin beberapa ibu-ibu yang memang kena CA cervix, dia jadi lebih aware. Jadi anak-anaknya itu malah sudah divaksin. Kalau kemarin kan belum ada program yang kelas 5 nih. Jadi anak-anaknya baru kelas berapa SMA gitu sudah puber segala macam divaksin. Jadi tidak menunggu untuk beraktivitas. Sebenarnya kita juga menyarankan dalam momen ini juga para ibu untuk memvaksin anak-anak perempuannya ya. Dimulai dari usia 9 tahun. 9 tahun ya? Bayar mahal nggak tuh dok? Kalau sekarang programnya masih gratis. Tuh. Di SD ya. Sampai kapan tuh? Ya, jadi kalau
kita sangat saya menyayangkan juga ya, kok informasi ini justru banyak yang nggak tahu. Banyak nggak tahu di masyarakat. Nah, kalaupun tahu kadang-kadang ya mohon maaf karena ada informasi yang menyesatkan, dianggap ini sesuatu yang membahayakan dan sebagainya. Kurangnya sosialisasi. Sosialisasi, betul. Kan sekarang tuh kalau saya kebetulan punya anak yang di SD gitu, kalau misalnya ini aja vaksin yang sudah rutin nih, yang tetanus ya, anak-anak SD itu orang tuanya kan diminta tuh persetujuan bahwa anaknya divaksin. Kadang-kadang orang tua nggak mau. Orang-orang keberatan. Jadi alasannya apa? Macam-macam. Nah, itu yang di era media sosial ini, Mbak Novi. Nah, kadang-kadang kan saya dibilang inilah konspirasi. Perlu ada edukasi lain ya, seperti itu. Jadi namanya vaksin apa, Dok? HPV. Human Papilloma Virus. Penting banget loh. Sangat, Mbak. Penting ya. Iya. Dok, kalau untuk sebelum kita bicara tentang event ini ya, Dok ya. HKKI ini eksistensinya ngapain aja nih? Nggak concern di kanker aja. Concern di kanker atau ada hal lain juga? Iya. Jadi sebenarnya HKKI ini kan kalau dilihat dari namanya kan kimia klinik, tapi sebenarnya kita sih kegiatannya nggak bergerak di bidang kimia klinik saja. Jadi memang basicnya kan memang laboratorium ya. Oh, lebih ke laboratorium. Jadi semua jenis pemeriksaan itu ya di situ kita terlibat gitu kan. Ada event-event masalah ya tentang update tentang laboratorium seperti itu. Nah, tapi kan karena ini merupakan sebuah organisasi di mana di situ juga kita ada kembangkan masalah kegiatan kayak pengabdian sosial gitu kan, penelitian gitu ya. Selain ikut-ikut untuk acara update ilmiah lah seperti itu ya. Nah, salah satunya yang seperti yang sekarang ini kita ikut ini ya dalam momen Hari Kanker Sedunia. Mungkin nanti juga beberapa bulan ke depan kita ikut yang Thalassemia. Thalassemia Sedunia. Kita juga akan mengadakan tanggal 8 Mei. 8 Mei ya. Hari Thalassemia. Kita mau rencana screening anak-anak yang usia muda gitu ya, yang pranikah gitu, mau dilakukan pemeriksaan screening apakah dia ada pembawa sifat thalassemia atau enggak gitu. Udah berapa lama nih berdiri di Lampung? Kalau di Lampung itu tadi kita September 2023 ya, terbentuknya gitu. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri itu udah ada 13 cabang dengan pusatnya itu di Jakarta. Yang ketua sekarang IACC yang pusat ini Dr. Chan Xianhua, spesialis patologi klinik juga. Udah WNI tapi itu? Udah. Namanya bukan nama WNI. Dan KKI atau IACC ini udah terafiliasi dengan organisasi pusat kayak EFCB, IFCC gitu itu ya. Bergerak di dunia apa? Di bidang sama laboratorium juga, laboratorium. Gitu. Ini saya beda nih. Kalau kita Indonesia HKKI, kalau yang pakai ini IACC ini Inggris. Istilah Inggris ya. Gitu. Atau kalau di nasional namanya IACC untuk daerah HKKI enggak ya sama ya? Enggak, untuk Indonesia, untuk Indonesia. Jadi semua daerah sudah ada di Indonesia. 13 cabang. Lampung yang termuda ya? Iya, enggak, Palembang. Palembang sekarang termuda. Udah ngapain aja nih kegiatannya? Ya itu tadi kita dari pertama terbentuknya HKKI di cabang Lampung, kita mengadakan simposium. Kalau yang pertama kali simposiumnya itu tentang autoimun, penyakit autoimun ya. Kemudian juga kita workshop untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang laboratorium. Kemudian ini tadi pengabdian sosial. Kita mengadakan kegiatan kayak penyuluhan. Kemudian karena ini kan memang lebih banyak areanya laboratorium, kita juga membina teman-teman yang di laboratorium yang kayak di FKTP gitu ya. Karena memang salah satu visi dari IACC ini untuk meningkatkan mutu di dalam pemeriksaan laboratorium kualitasnya kualitas ya. Nah, itu sebagai ketua panitia nih Dr. Adit, apa yang dilakukan untuk kegiatan tahun ini, Dok? Apa aja agendanya tuh? Iya, ini kan sesuai instruksi pusat juga ya, Dr. Hidayat. Jadi kita mengambil momentum bahwa tahun 2025 ini ada beberapa agenda di awal tahun ini sesuai memang ada momentum World Cancer Day, Hari Kanker Sedunia, yang memang sebenarnya cancer apa aja sebenarnya tapi HKKI Lampung memilih cancer leher rahim ini karena memang ada beberapa yang kita bisa tawarkan juga, jadi tidak hanya penyuluhan, kita screening gratis, Mbak Novi. Ini udah berjalan?
Sedang besok. Oh, mulai besok? Iya. Di mana? Di Rumah Sakit Mutiara Putri. Oke. Nanti kita mulai jam 8. Ada syarat tertentu nggak? Daftar, kemudian nanti akan diverifikasi segala macam. Kalau memang nanti kuotanya terpenuhi, nanti ditawarkan untuk langsung ke kantor kami di Labkesda. Jadi kalau gitu. Labkesda nggak pakai tanggal. Kalau di Mutiara Putri ini kan momentumnya aja. Iya betul. Tapi ini tidak dibatasi kuota ya? Enggak ya? Iya. Karena memang kita sangat ya? Iya. Ada program. Ada dari kementerian juga. Padahal kalau bayar lumayan mahal ya? Benar. Ya sekitar 500.000. Wah, lumayan banget. Iya. Ada syarat tertentu nggak? Usia gitu-gitu nggak? Yang pertama memang karena memang ini kan kanker serviks, jadi yang pertama memang sudah berkeluarga. Nah, tapi waktu saat mau periksa tidak berhubungan seksual selama 1x24 jam. Nanti diperiksa, kemudian nanti kita akan rilis hasilnya itu mungkin sekitar 5-6 hari setelah itu nanti akan. Nah, memang kita harapkan tidak berhenti di situ, Mbak Novi. Tadi kan saya bilang di awal, kalau memang nanti hasilnya negatif, sebaiknya yang bersangkutan divaksin. Jadi kan, karena kalau sudah ada nggak boleh divaksin. Oh gitu ya? Iya, artinya dia sudah harus terapi. Nanti konsulnya ke dokter spesialis obstetri ginekologi untuk kandungan. Jadi kita kan kanker ini memang kalau merujuk di tahun 2025 ini kan ada istilahnya itu United by Unique. Jadi disatukan karena kita unik gitu. Jadi memang kan kanker ini kan buat tadi Mbak Novi sudah di awal kan ini momok jadi ya. Iya. Nah itu makanya penyintas kanker itu kan mereka dikasih istilah itu survivor. Jadi orang-orang yang sedang bertahan nih. Nah kita masyarakat tuh lebih aware, lebih peduli gitu. Termasuk kan misalnya ada program seperti ini. Karena kita tahu gitu dari HKKI kita kasih tahu dong infonya, ternyata ada screening gitu ya. Kemudian juga mungkin nanti kalau emang di acara HKKI nanti tidak ada cuma screening Mbak, jadi ada penyuluhan juga. Tanggal berapa itu nanti? Besok tanggal 6. Iya tanggal 6. Di mana tuh? Kita ada 3 ya dok ya? Ada di Mutiara Putri tanggal 6, insya Allah tanggal 8 di Rumah Sakit Bintang Amin, kemudian mungkin setelah itu ada di Metro juga. Jadi ada 3 tempat, acaranya mirip, jadi ada penyuluhan dari spesialis obstetri, jadi bisa tanya segala macam menyangkut kanker serviks ini. Kemudian ada screeningnya, kemudian kalau memang nanti berkenan kita juga mau bantu kalau memang, tapi tidak gratis ya, vaksin HPV itu. Jadi dengan itulah mungkin andilnya HKKI di Hari Kanker Sedunia ini. Concernnya di kanker besar juga ya dok ya? Iya. Kenapa dok? Khususnya di kanker serviks terutama. Ya ini kan kebenaran kan kalau dari Kemenkes sekarang itu kan lagi ningkatin istilahnya transformasi kesehatan gitu ya, terutama untuk yang layanan primer. Ya layanan primer itu tadi salah satunya mungkin untuk menurunkan angka kejadian kanker ini gitu ya. Nah jadi dari Kemenkes sendiri sudah menguncurkan ini tadi ada program pemeriksaan gratis untuk CA serviks ini, kanker leher rahim ini. Nah ini makanya ini HKKI juga turut membantu menyukseskan dari program Kemenkes ini ya. Jadi mungkin perlu disampaikan bahwa pemeriksaan ini gratis ya, gratis ya, selama ada program dari Kemenkes ini. Jadi mulai besok tuh di Rumah Sakit Mutiara Putri, Bintang Amin dan di Metro. Kalau di Metro rencana di Puskesmas ya. Itu ada screening gratis tuh buat para perempuan yang mau antisipasi jangan sampai terkena kanker leher rahim. Jadi kalau kita dengar kanker serviks, kanker rahim tuh udah merinding duluan ya. Iya kayaknya nyawanya udah deket banget tuh, udah mau cabut kalau sampai begitu. Makanya jangan sampai terjadi, harusnya antisipasi. Sebagai bentuk kepedulian dari HKKI ini tuh menggelar screening itu. Selain screening apa lagi dok kegiatannya? Ya penyuluhan gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan mungkin dengan ada seperti ini kita juga bisa menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Mungkin juga nanti bisa kita kita sebarkan juga kegiatan-kegiatan HKKI yang lain. Karena memang kenapa momentumnya itu kok Hari Kanker gitu ya? Karena memang kita harus lebih peduli. Memang kanker ini kan selalu datangnya itu
stadium lanjut gitu. Kita harus mainnya kan lebih hilir harusnya ya. Jadi memang ketahuannya setelah dia udah stadium lanjut ya. Dan dokter obgyn itu tidak banyak pilihan kalau sudah stadium 3, stadium 4 apalagi gitu. Misalnya kan biasanya tinggal kemoterapi, radioterapi. Jadi dia tuh kalau nggak kita screening atau kita periksa nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan kalau di awal karena memang dia tidak ada gejala. Nah satu lagi nih dok, saya mau nanya nih dokter berdua. Ada pendapat yang mengatakan kalau udah punya kanker udah diemin aja, malah kalau dia dikorek malah jadi makin, itu bener gak sih? Kayak bangunin macan tidur. Iya, itu bener gak dok? Kalau dokter Hidayat gimana tanggapannya? Ini banyak loh pendapat yang bilang begitu. Ya sebenarnya kalau mungkin yang patologi anatomi atau mungkin yang lebih paham gitu ya. Cuma memang kan banyak juga memang kejadian yang memang setelah dilakukan operasi ya malah itu tadi ya mungkin karena terkait dengan stadium juga ya, karena stadium lanjut artinya kan udah metastase jadi sangat responsif dia. Ya. Oke, makanya lebih baik antisipasi lebih awal dari awal. Kalau saya tuh lihatnya dari sisi lain Mbak Novi. Jadi gini, memang rasa-rasanya enggak ya dok, kita sebagai orang yang punya pengetahuan gitu ya, kita tuh kan kayak masih udahlah nggak usah tahu lah gitu kan. Kalau mau waktunya meninggal ya meninggal aja. Kalau tahu malah kepikiran gitu kan katanya. Ya itu yang saya mau angkat. Jadi sebenarnya kan orang yang begitu di screening ketahuan kanker udah jadi down, jadi pemikiran iya. Padahal itu nggak, ya bukan itu maksudnya. Kita screening itu kan kita mau mainnya lebih awal. Karena misalnya nih, nauzubillah misalnya kanker serviks, tapi baru stadium 1. Masih bisa sembuh nggak dok itu? Masih sangat bisa. Sangat bisa. Jadi dokter obgyn tuh banyak banget ininya, optionnya. Ini pasiennya mau diapain nih? Nah, jadi ada antivirus, kan itu HPV, human papillomavirus itu ada antivirusnya. Dia belum kemana-mana. Jadi kalau sudah stadium yang harus agak tinggi harus diangkat rahimnya, kemudian dilanjutkan kemoterapi, kemudian kemoterapinya juga mungkin si kankernya sudah metastase ke bagian-bagian yang lain. Jadi akhirnya kan ya tidak banyak. Makanya di kanker itu Mbak kalau sudah terdeteksi itu bukan sembuh, mereka bilangnya tuh remisi. Jadi remisi atau istilah kita apa dok? Ya 5 tahun residip ya. Iya, jadi kambuh kembali. Ya, jadi memang kita kanker itu kan masih banyak misteri sih sebenarnya. Yang Mbak Novi tanya tadi di awal, kok orang sehat gitu ya? Saya punya teman gitu, dokter sehat banget nih. Zaman dulu saya masih sekolah itu orang belum kenal sepeda dia udah main sepeda tuh, aktif. Terus hobinya itu ngoleksi madu dari seluruh, benar-benar sehat. Tapi kok akhirnya kena kanker paru. Sampai saya kok bisa ya? Nah, tapi memang itu sekali lagi bukan masalah itu jadinya. Jadi memang, tapi kan kita apapun rasanya pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan gitu. Kalau udah judulnya kanker ya lebih baik. Ada yang bilang udah mendingan nggak usah tahu aja gitu. Itu karena kalau memang banyak kejadian itu secara psikologis ya sangat mengganggu dia, psikisnya sangat terganggu. Kepikiran aja, bawaannya kayak udah mau dijemput sama malaikat maut aja bawaannya. Itu jadi bikin dia down kan. Nah kalau gitu ada edukasi nggak buat yang begitu tuh? Apa tuh yang diberikan motivasi dari pihak kedokteran ada juga? Ada, jadi memang biasanya apalagi kalau di pelayanan terpadu kan itu sudah melibatkan psikolog gitu ya, mungkin tokoh agama gitu ya, menenangkan. Jadi ini kan kita kenapa di awal itu memang kita pengen ya berdasarkan penelitian juga kan harusnya harapan hidupnya jauh lebih besar gitu, daripada ketahuannya sudah dan ini di lab juga ya dokter Dayat, sekarang di lab juga sekarang kita lab-lab yang tuh berlomba-lomba juga namanya itu kayak deteksi tumor marker. Jadi tidak lagi misalnya gini Mbak, kalau zaman dulu orang diabetes tuh periksanya gula darah. Ya gula darah, tapi sekarang lebih ke hilir nih, periksanya hemoglobinnya HbA1c gitu. Jadi orang meskipun gula darahnya masih normal, tapi HbA1c-nya itu sudah tinggi, itu tinggal menunggu sebenarnya. Nah itu gaya hidupnya tuh yang bisa dianuin. Sama konsumsi makanannya ya. Kemudian misalnya di prostat, kan kalau zaman saya sekolah, dokter Hidayat sekolah kan
datang dengan keluhan nggak bisa kencing segala macam, akhirnya oh ini kanker prostat. Nah sekarang di lab ada markernya, namanya PSA. Nah, dicek nanti oh ini ada PSA-nya kok tinggi nih, meskipun belum ada gejala itu banyak yang kita bisa lakukan terapi. Nah, ada macam-macam ya dok, ada siakolon ya. Mungkin ya selain dari marker tumor tadi kan, sekarang ini juga udah ada pemeriksaan genomik namanya. Genomik itu apakah kita punya faktor risiko termasuk tadi untuk terjadinya penyakit-penyakit yang metabolik seperti tadi, yang DM, mungkin juga jantung, atau juga untuk kanker juga ada. Jadi pemeriksaan itu tadi apakah memang ada pengaruh dari genetik gitu ya. Pengaruh genetik yang kita periksa itu adalah gen pembawa itu tadi dengan cara pemeriksaan genomik namanya. Genomik namanya. Ya, itu udah banyak tersedia juga sih di labor-labor sekarang. Cuma biayanya yang masih agak mahal. Iya, mudah-mudahan sih nggak segitunya masyarakat yang terjangkit, bukan terjangkit ya, terinfeksi oleh kanker-kanker yang kita sebut tadi. Tapi ini adalah kan kita hidup bersama dengan mereka nih, iya kan. Apalagi perempuan sangat mungkin terjadi. Cuman ya antisipasi tingkat dini tadi itu ya. Kayak punya anak perempuan jadi kepikiran ya. Betul. Jangan sampai mereka jadi kena gitu. Oke dokter, sebelum kita closing nih dok, dari HKKI sendiri ingin menyampaikan apa dalam momentum Hari Kanker Sedunia ini? Dokter mau ngomong apa kepada masyarakat? Oke, terima kasih. Ya mungkin dengan momentum ini, mari kita tingkatkan kesadaran untuk selalu waspada dengan cara screening dini, juga mengubah pola perilaku ya, yang supaya bisa menghindari terjadinya kanker ini ya. Saja. Oke, kalau dokter Adit? Ya, kami juga berterima kasih ke Rilis ID ini ya. Jadi memang rasa-rasanya masalah kesehatan itu tidak bisa cuma mengandalkan orang kesehatan nih Mbak Novi. Jadi semua harus punya awareness yang sama, kemudian juga punya keinginan bersama bagaimana kita hidup sebagai sama-sama anak bangsa di Indonesia ini kan kita sangat miris ya, misalnya masih banyak orang-orang yang belum terpapar dengan informasi kesehatan, jadi sehingga yang dia temui itu malah informasi yang tidak benar. Nah ini yang kita pengen andil di situ. Kami dari HKKI juga bersedia misalnya dari berpihak yang mau ngajak kerjasama dan sebagainya. Pokoknya apalah yang bisa kita berikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Lampung. Bahkan kita sering kali ya dengar quotes orang tuh, bukan quotes ya, tulisan orang pada saat sakit baru terasa berharganya sehat itu. Iya kan? Padahal pada saat sakit itu keluar duitnya lebih banyak. Nah, itu juga yang bikin depresi kan ya. Depresi juga. Makanya sebelum terjadi kita sakit, nah itulah antisipasi tadi gitu. Oke. Dokter Adit terima kasih waktunya, Dokter Aditya, Dokter Hidayat juga terima kasih waktunya sudah berbagi dengan pemirsa Rilis ID dalam momen Hari Kanker Sedunia ini. Terutama kita fokus tadi ke kanker serviks atau kanker leher rahim ya para perempuan. Jangan kita merasa sehat tapi perlu juga kita antisipasi gitu ya. Merasa sehat, pastikan lagi bahwa memang benar-benar sehat dengan melakukan screening. Ada screening gratis nih dari HKKI mulai besok. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Tanggal 6 sampai tanggal 6, tanggal 8 dan sekitar mungkin pertengahan. Untuk pemeriksaan gratisnya mungkin tetap lagi nanti. Di Labkes itu hari apa aja boleh. Senin sampai Sabtu silakan datang ke Labkes. Labkes di Jalan Samratulangi. Tetangganya Rumah Sakit Abdul. Oh iya, di situ. Gratis itu loh. Gratis ya. Kalau nggak percaya, ragu-ragu bahwa ini nanti link podcastnya ini katanya gratis. Boleh. Silakan datang ke Labkesda ya. Oke, luar biasa. Ini bentuk kepedulian dari HKKI kepada para perempuan khususnya di Provinsi Lampung supaya tidak nangis di ujung ya, karena antisipasi dari awal jangan sampai terkena penyakit kanker, khususnya kanker leher rahim. Terima kasih sekali lagi untuk bersamaannya, sehat selalu, dan pemirsa demikian obrolan saya bersama Dr. Hidayat SP PK konsultan MKes, beliau adalah dokter patologi klinik. Juga ada Dr. Aditya M. Biomed sebagai Ketua Panitia Hari Kanker Sedunia HKKI Lampung. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya Novi Bahagia mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dokter.